untuk mulai bisnis ekspor impor, saya tuh mulai orang tuh modal 1 juta dulu aja dah. Nggak usah 1 banyak juta? aja. Sudah bisa. Modal 1 juta itu udah bisa. Yang menarik mulai. itu impor apa? Barang 1 juta. Ya tergantung dia hobinya apa. Tapi yang saya sarankan, kita kasih solusi. Depan gue ini adalah eksportir atau importir ternama di Indonesia yang bantu kita nih biar jangan sampai stigmanya pengusaha tuh disangkanya nyogok bea cukai. siap. Wow. Anda harus tanggung jawab nih. Kenapa? Karena Pak Purbaya lagi bersih-bersih, Bro. Tahu ya? Aduh, ya nih berita baru nih Bang Dery. Berantas impor ilegal, pengusaha desak Purbaya bersih-bersih bea cukai. Tapi sebenarnya gue agak bingung ya, tapi jangan jawab dulu ya. Sebenarnya yang nyogok si oknum ini, yang nyogok bea cukai ini importir atau importir atau forwarder? Oke. Iya dong? Ya. Atau kargonya? Ya. Iya dong? Ya. Ini dua hal yang berbeda nih. Ya. Karena urusan ekspor impor tuh ada pengusahanya, ada Si jasa pengirimannya, kargonya. kargonya, istilahnya forwarder, kita ngomongnya tuh forwarder. Iya, oke. Ya. Terus yang akhirnya sering menjadi perbincangan itu adalah Biasanya importir itu kan kita kalau mau membuat perizinan impor sendiri kita harus punya NIB, punya API, angka penal impornya sendiri. Biasanya kalau kuantitinya sudah gede, sudah mulai sering ngimpor, itu kita harus ngurus sendiri. Cuma kebanyakan yang saya ajari itu memang orang-orang yang pemula banget Bang Dery. Jadi email aja nggak tahu passwordnya, Alibaba aja baru tahu setelah saya ajari download di Play Store, terus cara daftar akunnya, cara nyari pabriknya saya ajari, cara ngobrolnya bahasa Inggris aja nggak bisa. Jadi saya harus ngajari itu gini Bang Dery, Google Translate saja nggak tahu. Jadi saya ngajari misalnya berapa harga barang ini, tolong tulis sesuai ejaan yang berlaku gitu. Jadi bukan BRPKH TTLHRG, itu kalau ditulis kayak gitu kan yang nggak paham nggak cuma sellernya, Google aja nggak tahu artinya apa. Jadi murid-murid saya tuh fokusnya di situ. Yang kita bahasnya dari awal. Nah, makanya yang tadi ada importir, ada si jasa kirim atau forwardernya ini. Kita biasanya pakainya forwarder. Biasanya orang-orang yang melanggar aturan tuh yang importir-importir yang sudah besar, yang dia ternyata itu mengurusi perizinannya tuh nggak lengkap atau diakali, ada namanya undername, terus perizinannya nggak lengkap. Bahkan forwarder ini sebenarnya juga ada forwarder-forwarder yang istilahnya nakal gitu. Ada yang baru-baru, ada yang dia tuh makelari. Jadi forwarder itu ada sub forwardernya lagi. Apalagi kalau dilihat di sosmed tuh, Facebook, Instagram, TikTok, ada banyak jasa kargo itu. Hati-hati tuh, banyak yang terutama yang baru-baru muncul, terutama mereka itu ternyata itu penipuan gitu, atau misalkan harganya itu harga-harga tinggi gitu. Jadi kita tuh belinya tuh harga-harga yang sudah saya kurasi masing-masing. Makanya kita ngajarin di brand ekspor impor itu untuk memilih forwarder yang terpercaya itu seperti apa. Itu salah satu yang tak ajari Bang Dery. Oh siap. Nanti bocorin ya mengenai berani ekspor impor ya. Siap Bang Dery. Ini membernya udah 6 ribuan deh. 6 ribuan Bang. Mantap. Tapi sebenarnya gue tuh masih penasaran sama kenapa akhirnya pengusaha jadi korban. Padahal kan sebenarnya pemain atau si oknumnya ini adalah si kargonya kargo atau forwardernya. Ya berarti karena memang dampaknya separah itu ke pengusaha ya? Dampaknya parah gara-gara si pengusaha ini kan nggak tahu proses bea cukainya tuh seperti apa, alur pajaknya seperti apa, urusan ada kan HS code tuh, bea masuk, PPN, PPH sama regulasi yang berlaku kan kebanyakan nggak tahu. Mereka tuh tahu beres saja. Biasanya ada maklarnya atau jasa yang mengurusinya. Cuma kan ini nggak dikomunikasikan Bang Dery. Jadi pengusaha lokalnya itu yang kita belanja niatnya tuh belanja harga murah, jualnya bisa lebih tinggi, lebih bagus karena ada selisih keuntungannya itu, yang akhirnya barangnya bisa lebih lama atau ketahan. Nah di situ dampak negatifnya Bang Dery. Jadi kita tuh nggak bisa tahu barang ini sampai depan rumah kita tuh berapa harga modalnya aslinya gitu. Jadi nanti kalau Pak Menteri Purbaya berantas oknum-oknum di bea cukai, itu sebenarnya menguntungkan buat importir atau eksportir? Sangat menguntungkan. Yang pertama ya diapresiasi sekali lah sama Pak Menteri Purbaya Yudi Sadewa untuk membuat aturan ini sehingga importir, eksportir yang legal seperti yang saya sama murid-murid saya ajarkan itu benar-benar akhirnya menemukan jalan yang lurusnya gitu loh. Mereka murid-murid saya itu akhirnya lebih longgar lagi karena yang ilegal-ilegal sudah ditepis, makin mungkin jangka pendeknya harga barang kita makin naik, kita yang legal-legal barang pada sampai kita jualnya bisa lebih stabil harganya. Secara jangka panjangnya barang-barang kita nanti kita buat harganya itu bisa sesuai harga pasarannya gitu, bukan naik turun. Atau kadang-kadang kalau yang ilegal masuk itu harga barangnya didumping gitu, kita nggak bisa seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada yang memang oknum-oknum yang memang impornya banyak konteneran, ketika untungnya sudah besar, untungnya sudah oke, dia jual harga modal atau yang penting jadi duit lagi, barangnya udah keluar gitu Bang Dery. Ada hal-hal barangnya seperti itu juga. Jadi perjuangannya Pak Purbaya masih panjang ya?
Kita harus dukung bareng-bareng ya. Itu sangat didukung. efeknya ke ekonomi juga berarti nanti kan? Ekonomi Indonesia Bang Dery ini yang Waduh. kita perjuangkan ya. Tapi di brand ekspor impor memang kita dari awalnya tuh ngajarinya kan UMKM, pengusaha-pengusaha pemula, ada banyak yang dia itu berumah tangga sampai akhirnya punya merek sendiri, nggak punya pabrik tapi punya produk merek sendiri. Para Peso Dapur satu set itu yang dia punya merek sendiri dijual di Indonesia, jual online aja di Shopee kasih merek sendiri. Oke. Gitu. Oke. Ini kita mundur dikit ya. Siap. Mas Bro, kita bareng sama Kemal ekspor impor. Siap. Oke. Background dikit deh. Maksudnya kenapa akhirnya lu fokus sekali sama dunia ekspor impor? Karena melihat banyak teman-teman yang pengen coba untuk jualan di negara luar. Sama kemarin gue juga ketemu sama orang sih nyamperin gue di UI. Kita lagi kemarin ke Pak Doktor ya, Dokter, aduh maaf saya lupa, Dokter Salam ya namanya ya. Ujung-ujung juga beliau tuh di Fakultas Teknik, Prof. Nah ini beliau, mohon maaf saya lupa dekan atau rektor, intinya begitulah pimpinan. Yang dimana nanti dia ngasih tahu ke kita, bla 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 bla, kita lah sebuah kunjungan lah di sana. Mau kolaborasi dari sektor industri atau platform edukatif. Tapi di kantinnya anyway. Di kantin itu ada nyamperin gue, bang gue nonton Kasih Solusi bang, gimana cara gue ekspor? Tiba-tiba begitu. Mantap. Mengenai mungkin teknisnya, syaratnya kemana, apakah Menteri Perdagangan, apa segala macamnya gitu ya. Itu ya nanya lah, banyak semangat-semangat dari teman-teman kita UMKM tuh gimana caranya mereka bisa eksis di negara luar. Ya. Nah tapi untuk lo sendiri pribadi bahwa kenapa akhirnya melek sekali dunia ekspor impor tuh keresahannya karena memang apa? Praktisi sebelumnya atau orang tua? Sebenarnya gini Bang Dery, ini kita mundur dikit ya Bang Dery. Boleh. Mundurnya banyak sih sebenarnya. Dari saya kelas 5 SD saya sudah mulai jualan tuh kelas 5 SD. Jadi bapak ibu saya itu guru. Bapak saya itu guru olahraga, ibu saya guru bahasa Inggris, keluarga guru. Tapi ibu saya itu buat les-lesan di rumah kecil-kecilan sama buka warung. Saya disuruh ngelesi TPA, ngajar ngaji, ngajar baca tulis sama jualan jajan-jajan di depan rumah. Sampai saya setahun pas kelas 6 SD, bapak ibu saya bercerai. Akhirnya pas kelas 6 SD itu saya ngerasa dibuang, tapi saya di pesantrenin. Saya pesantrennya itu di Boyolali, di dekat Solo, di Boyolali. Nah, di sana itu saya sekolah biasa, pesantren SMP sambil ngaji, sambil apa istilahnya ngajar TPA juga, sambil saya lihat peluang karena saya jualan dari kelas 5 SD kelas 6. Pas saya SMP itu saya lihat peluang bahwa teman-teman saya yang dari luar Jawa itu pengen beli mainan tapi nggak tahu belinya di mana. Saya beli mainan dari Solo, saya bawa ke Boyolali, naik bis dari Karanggede namanya, Karanggede sampai lewat Gemolong sampai ke Solo itu saya beli di sana, saya bawa ke pondok, saya jual, ngambil untung pas SMP. Backgroundnya trader ternyata. Ya, itu dari SMP. Saya SMA-nya di Kudus, Jawa Tengah, dekat Menara Kudus itu. Nah, saya SMA itu pindah pesantren tapi udah jadi senior kan di pondok itu ada SMP SMA-nya. Saya jualan tuh kaos, jaket untuk adik-adik kelas saya kan. Kalau di pondok itu Bang Dery, satu kelas tuh harus punya jersey satu kelas bareng. Jaket satu bareng itu. Nah saya jualan jaket-jaket itu, jualan gorengan, bolang-baling namanya kalau di Solo, gembuan namanya. Yang kayak apa ya, gorengan manis lah pokoknya itu. Bolang-baling aja saya bingung. Disikat lagi gembuan, makin bingung gue. Ada itu. Wajik. Ya enggak lah, gorengan kayak mendoan, bakwan, bala-bala tapi versi lebih manisnya gitulah. Pokoknya ada gula-gulanya gitu. Saya belanja Rp400, saya jual Rp500. Terus saya jualan pulsa, padahal dulu di pondok tuh nggak boleh bawa HP Bang Dery. Nah, terus kan nggak ada demand ya, ngapain lu jualan pulsa? Ada, ternyata tuh banyak yang bawa HP Bang Dery. Jadi saya tuh tahu teman-teman saya yang bawa HP semuanya. Pondok tuh saya tahu. apa? Yang ada nama pondoknya di Boyolali, di Kudus. Oh Kudus, wah kacau. Jadi saya sering ketahuan tapi saya sering digundul dari dulu. Oh, ternyata banyak yang apa diselundupin. Bawa HP ya enggak, disimpan aja Bang Dery. Sampai sekarang ya kayak masih ada aja sih, tapi zaman saya dulu kan belum yang kayak HP sekarang. Nah, saya lulus SMP dengan saya jualan dari SMP, SMA di di Kudus itu pesantren. Saya tuh punya tabungan 2 juta. 2010 saya lulus SMA 2010 Bang Dery. Nah, 2010 itu saya punya tabungan 2 juta. Terus saya pulang ke Kendal, Jawa Tengah, ke rumah orang tua saya. Bapak saya kan guru olahraga. Teman-temannya tuh para orang-orang yang tenis lapangan gitu. Nah, mereka itu ada salah satu yang punya warnet, saya disuruh jaga warnet. Jadi dibayar Rp10.000. Wah, seneng banget toh, internetan gratis toh saya toh. Nah, akhirnya saya warnetan di situ dari pagi sampai sore. Ternyata seminggu udah bosen saya cari di internet, iseng kan cara cari uang di internet gitu. Ada banyak pilihannya. Ngetik-ngetik dapat duit, ngeklik-ngeklik dapat duit, ada AdSense kan ada itu dulu, ngetik-ngetik banyak dapat duit dolar tapi nggak kekumpul-kumpul itu. Akhirnya yang ketiga jualan barang fisik lewat online. Saya milih itu 2010. Kalau Bang Dery ingat masih ada
yang rame itu Kaskus sama Toko Bagus. Tahu. Nah, saya jualan di Toko Bagus sama Kaskus, belanjanya modal saya kan 2 juta ini. Saya belanja barang tuh aksesoris HP sama spare part HP. Waktu itu masih kayak Nokia 5300 yang sampingnya ada musiknya itu. Saya LCD-nya seperti itu. Saya belanja dari Roxy karena belum tahu caranya impor seperti apa. Saya tahu, tapi tahu tulisan made in Cina-nya tahu saya. Tapi kan nggak tahu cara impornya. Nah, 2 juta itu saya belanjakan all in lah istilahnya ya. Saya belanjakan di Roxy Jakarta, saya bawa ke Kendal Jawa Tengah, saya posting di Kaskus, di Toko Bagus, saya buat banyak akun, banyak email. Kan kalau dulu kan belum ada verifikasi nomor HP kayak gitu kan. Jadi kita bisa buat banyak akun, saya posting semua. Alhamdulillah 3 bulan duit 2 juta jadi 15 juta. Ngerasa paling kaya saya waktu itu. Nah, sombong saya. Apa itu manusia? Aku nih cucu Firaun. Oh, nggak segitunya juga ya. Adiknya Korun. Oke. Jadi saya waktu itu langsung habis untung dapat duit 15 juta itu saya belanjakan lebih banyak. Suplas yang di Roxy ada terselip kartu nama tulisannya bahasa Cina kotak-kotak gitu Bang Dery. Saya terjemahkan, ternyata itu alamat pabrik yang di Cina sana. Waktu itu udah ada nomor bukan kayak WA sih, kayak WeChat namanya. WeChatnya itu udah ada yang nomornya gitu. Saya kontak, ternyata itu tuh alamat pabrik yang di Cina sana. Berbekal kartu nama pabrik itu saya kontak, saya ngobrolnya itu pakai Google Translate. Ternyata itu Bang Dery, itu saya kontak terus saya disuruh datang ke sana. Langsung saya membuat paspor, membuat visa tapi di Semarang pakai calo. Terus saya berangkat ke Cina pertama kali seumur hidup. Baru lulus SMA itu umur 18 tahun. Saya dari Kendal Jawa Tengah ke Jakarta naik bis Rosalia Indah. Duduknya di paling belakang dekat pintu kamar mandi. Wah, ambune pesing banget itu. Itu sampai Jakarta terminal Kampung Rambutan naik bis Damri ke Soekarno Hatta, terminal 2D itu saya pertama kali naik pesawatnya Tiger Air. Pulang pergi 2.750.000 rupiah. Waktu itu saya pesawat jam 1 malam sampai di Guangzhou jam 5 subuh, terus keluar sholat subuh bentar, terus keluar dari bandara. Saya kan bingung nggak bisa bahasa Cina, sampai itu tuh nggak bisa bahasa Cina sama sekali nggak bisa. Pilihannya dua, naik taksi tapi saya nggak berani karena harus ngomong bahasa Cina nggak bisa. Yang kedua naik kereta bawah tanah, saya milih itu karena nggak harus ngomong bahasa Cina. Jadi kita tukerin duit kertas jadi koin-koin warna-warni gitu, saya masukin setiap peronnya terus itunya buka gitu saya masuk. Wah di situ Bang Dery saya kesasar Bang Dery. Itu salah satu momentum saya takut dalam hidup. Umur 18 tahun di negara orang, nggak punya saudara, nggak punya teman, nggak punya kenal siapa-siapa, 3 lantai di bawah tanah MRT di Guangzhou di Cina, kesasar. Mantap perjuangan nih, pengorbanan ini. 10 menit sampai 15 menit itu saya nangis sendirian itu. Gimana ini? Terus ada alhamdulillah ya dimudahkan sama Allah banget itu. Ada Pak D orang Cina sana. Saya nggak kenal siapa. Nggak Pade, harusnya sih nggak Pade ya panggilannya ya. Koko lah ya. Koko tua tapi. Ya gitu ya. Pak D nih panggilannya agak unik ya. Datangi saya, terus pundak saya tuh ditepok-tepok gini, plek ngomong pakai bahasa Cina. Wes gitu. Saya kan nggak bisa nirunya bahasa. Bables angin nih. Pokoknya lagi syuting. Saya nggak bisa niru bahasa Cinanya. Terus saya kan dia kayak pengen bantu gitu, tapi saya akhirnya saya punya ide. Saya buka dompet saya liatin kartu nama yang saya dapat dari supplier yang di Roxy itu, saya liatin, saya ngomong gini, hahaha gitu. Dia ngomong, oke, tanganku ditarik, udah full putus asa itu lillahi ta'ala, wis la haula wala quwata illa billah pokoknya. Saya naik ke kereta yang dia ikut, digandeng sama dia. Itu misalkan waktu itu niat jahat ya mungkin nggak sampai sini saya. Sampai diantar beberapa kali pindah stasiun kayak transit, kayak mungkin kayak Manggarai, kayak Tanah Abang kayak gitulah ya. Transit akhirnya sampai stasiun tujuan saya cari-cari tuh supplier saya. Jadi di WeChat-nya ada foto profilnya, saya cari. Alhamdulillah Bang Dery, ketemu Bang Dery. Saya samperin, terus saya syukur alhamdulillah. Wah ini bener-bener pertolongan Allah tuh nyata itu. Terus saya cari lagi Pak D yang nolong saya tuh udah nggak ada lagi. Nggak tahu kemana itu. Jangan-jangan CEO perusahaan Cina yang menyamar jadi kuli bangunan. Drama Cina nih. Saat itu lo ada kamera di situ, jadi lagi syuting dia. Nggak ada. Saya kan nggak ada kepikiran apa-apa. Nah akhirnya saya dijemput sama dia, saya muter-muter seminggu tuh tanpa bisa bahasa Mandarin. Jadi ngobrolnya walaupun ketemu face to face gini Bang Dery pakai HP aplikasi WeChat. Ini hari ini kita kemana? Dia jadi bahasa Cina di sana, terus dia bahasa Cina bahasa Indonesia. Jadi ketemu tapi diem-dieman doang gitu. Diajak ke pabriknya, spare part HP itu, aksesoris HP. Akhirnya saya pulang seminggu, diantar ke bandara kalau itu nggak kesasar lagi.
Nah habis itu langsung pulang terus jualan barang itu. Terus saya kuliah di Jakarta. Kuliah saya di dekat sini Kebayoran Lama ini, di belakang Beleza sini nih. Saya kuliahnya pakai bahasa Arab dulu. Nata kalam bilu kotil arabiyah kulayam hatta tamam pokoknya. Wow. Keren. Saya di sini kuliah kan, kalau kuliah di sini itu jam 7 sampai jam 1 siang. Itu nggak ada kayak jam kosongnya, itu nggak ada. Kalau siang saya itu muter-muter sekolah-sekolah di Jakarta untuk buka jasa impor. Bro, bentar dipotong, maaf nih, mumpung ingat. Mundur dikit ya, biar teman-teman clear juga. Itu di pabrik sana beli langsung bawa pulang ke sini atau apa nih, negosiasi atau langsung sudah deal kan, biasanya kan kita sudah ngobrol di WeChat-nya itu dikasih katalog produk. Ya modalnya yang 15 juta itu, sisa langsung berapa? dihabisin. Langsung saya all in itu waktu itu. Sama sekali. Itu dapatnya apa aja? Dapatnya dia lebih ke LCD HP lebih banyaknya waktu itu, sama aksesoris HP. Lo jadi bawa dari Cina? Oh enggak, dikirim kan pakai kargo tadi, pakai forwarder. Oh berarti nggak ada yang dibawa kan? Karena nggak boleh kan? Nggak boleh. Kita kalau hand carry kan ada batas maksimalnya itu kan. Kalau nggak sampai sini ditandain pasti. Nah, biar clear dulu nih edukasinya nih. Ya siapa tahu teman-teman ada yang ingin mencoba peruntungannya juga sama seperti itu, senekat beliau nih enggak. Jadi sama sekali nggak ada yang dibawa. Habis itu semua dikirim dan kuantitinya apa aja itu ngikut dia aja. Udah ngikut dia dengan duit yang saya punya pokoknya. Pokoknya lu atur mana di mana yang tinggi. Paling banyak adalah LCD HP Nokia. LCD HP Nokia zaman itu 2010. Nokia ya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya saya kuliah di sini sambil jualan barang-barang itu di Kaskus toko bagus, sambil saya buka jasa impor karena sudah tahu ternyata ngirimnya pakai ini. Ternyata nyari pabriknya seperti ini. Akhirnya setelah saya tahu cara-cara itu 2011 saya masih kuliah di sini, 2012, 2013 saya balik ke Solo, akhirnya dapat orang sana. Akhirnya saya juga waktu itu, saya dari Kendal Jawa Tengah, saya dapat orang Solo waktu itu. Ketika di Solo akhirnya saya buka toko pakaian dalam. Nah itu semua bertahan. Akhirnya sempat 2012 akhir itu, waktu itu saya sempat rugi. Jadi waktu itu nggak tahu informasi apa oknum-oknum kena, Bang Dery. Saya waktu itu kena hampir luar biasa banget, itu hampir 300 juta waktu itu ruginya. Apa emang? Ya untuk ngurusin barang-barang seperti itu untuk perizinannya, oknum-oknumnya tadi. Loh ini pabrik yang sama enggak kan? Beda kan? Udah barang-barang yang lain. Dia lebih barang-barang ke fashion, barang-barang ke bangku-bangku sekolah ke Tionghoa tadi gitu. Jadi transfer 300 juta langsung ke sana? Udah hampir 300 juta lah. Pokoknya itu bertahap. Ada yang nambah bayar 100 juta, nambah bayar lagi 50 juta. Jadi karena kita kan nggak tahu waktu itu, saya gas-gas aja waktu istilahnya tuh dapat beginner luck ya waktu itu ya. Awalnya nyoba kok bagus, sekali kena jebret segitu. Akhirnya saya sedih banget. Penting nih ilmu nih, makanya lu harus banyak belajar sama orang yang kemarin Mbak Imo ngomong ya. Pokoknya kenapa orang bisa sukses karena sering gagal aja. Wah itu bagus banget tuh istilahnya. Sering gagal karena kita tahu kan salahnya di mana itu. Iya. Nah akhirnya setelah saya mulai di situ 2013 saya fokusnya jualannya pakaian dalam di Pasar Kartosuro di Solo. Barang-barang impor semuanya. Akhirnya 2014 mulai ngajar di komunitas, ngajarin jualan online. Ternyata banyak yang pengen cara belajar barang-barang impor, karena dari dulu saya SD ngelesin, SMP ngelesin, SMA jualan barang-barang itu saya sambil ngelesin. Di Jakarta saya sambil ngelesin anak-anak TPA, sambil ngajarin ngaji setiap maghrib gitu kan. Habis itu saya ketika 2014 saya mulai ngajar komunitas-komunitas caranya jualan online, caranya saya bisnis impor itu seperti apa, ngekspor itu seperti apa. Tapi kalau ekspor saya 2019 mulainya. Dulu awalnya cuma fokusnya impor doang untuk mulainya, karena saya pengalamannya kan itu. Nah dari 2014 sampai sekarang muridnya udah ada 6.000 orang seluruh Indonesia, dari Sabang Aceh sampai Papua Merauke. Jadi saya tuh mulai bisnis ekspor impor. Kenapa kok buat brand ekspor impor? Ya karena saya nggak pengen orang-orang tuh rugi kayak saya waktu itu 300 juta Bang Dery, yang saya nggak tahu ilmunya seperti apa, alurnya seperti apa, aturannya seperti apa. Jadi orang-orang tuh nggak perlulah nemu-nemu masalah-masalah yang seperti saya kayak saya dulu tuh nggak perlu lagi gitu. Tinggal cara benernya, tinggal istilahnya ATP, amati tiru plek aja dah gitu. Tinggal nyontek aja aja. Jadi saya ngeklik apa, ikuti aja dah gitu aja. Jadi yang gaptek sekalipun bisa? Gaptek banget. Jadi modalnya kalau di brand ekspor impor Bang Dery itu yang saya ajarkan tuh cuma perlu HP sama paket internet. Kan nonton video ini kan juga perlu HP sama internet nih. Lah sebenarnya cuma modal itu aja tuh sudah bisa jalanin impor atau jalanin ekspor. Yang penting mau nggak menjalaninya, mau nggak mempraktekinya. Izin-izinnya? Ya. Tinggal ngikutin aja. Kan pakai forwarder nanti ngirimnya. Bisa tanpa modal nggak? Ternyata bisa Bang Dery. Gimana caranya? Setelah belajar ilmunya, setelah tahu ilmunya, buka jasa impor, buka jasa ekspor. Kan di Indonesia kita banyak lingkungan sekitar. Kayak saya dulu pas zaman kuliah saya di Jakarta, buka jasa-jasa impor bangku-bangku sekolah.
Emang saya tahu punya modal kan ketika dia ada akhirnya order kan saya minta katalog sama pabrik nih. Nanti tak ajari juga sih cara ngobrolnya, minta katalognya, dia produknya apa aja. Oke. Nah, akhirnya kita print, akhirnya saya tawarkan sekolah-sekolah pengen yang mana. Akhirnya DP dulu 50%, ketika udah DP saya bayarkan, ketika barang dikirim, dia pelunasan, ada selisih, ya itu keuntungan kita. Kita ngambil komisi 5% sampai 7%. Itu cara pertama. Cara kedua, kita markup harganya kan, kita print lagi kan katalognya, kop surat pabriknya dihilangi, jangan muncul, kalau enggak ya dia belanja sendiri langsung Bypass. di bypass. Nah, itu metode saya cari uang untuk yang tanpa modal tuh bisa seperti itu Bang Dery. Oh, jadi sekarang teman-teman nih misalnya tanpa modal tuh mereka bisa jalanin ya? Sangat bisa. Makanya modalnya cuma HP sama paket internet aja gitu. Yang bedakan antara tanpa modal sama ada modal meskipun sedikit apa? Kalau ada modal meskipun sedikit, kita kan bisa milih jualannya barangnya apa. Misalkan kita sukanya apa, hobi mancing ya, hobi mancing kan kita tahu dong barang-barang apa yang misalkan penting di hobi permancingan itu, misalkan kail-kailnya atau yang buat mancingnya ya Joran. sudah, jorannya itu lah ya sudah, ngimpornya berarti kita ngimpornya joran pakai modal sedikit kita dulu aja, nggak usah banyak. Berapa kira-kira kalau modal Kecilnya? Murid saya rekor terkecil belanja sekali belanja satu barang itu cuma 51.000 itu udah bisa. Hah? Karena ngimpor barang dari Cina ke Indonesia itu 1 kilogram tuh udah bisa Bang Dery. Kita tuh nggak perlu modal yang besar itu enggak. Loh, dia dikirim ke pelabuhan, ke Priok kan? Ya sampai pelabuhan, tapi sampai depan rumah kita terimanya tuh sampai depan rumah kita. Karena kita sebagai importir, kita tuh berurusan kan sama forwarder tuh. Jadi ketika kita jalanin ekspor atau impor, ada kita sebagai eksportir kayak besar impor ya Bang Dery ya. Eksportir di Cina sana, kita sebagai importir, ini jasa pengirimannya. Nah, ya sudah, kita kalau misalkan ngimpornya itu modal 50.000 tadi, ya sudah, ini kita suppliernya yang dari Cina, ngirimnya itu ke rumah kita lewat forwarder. Jadi yang ngurusin semua itu pihak forwarder Bang Dery. Jadi 30.000 itu dari Cina sampai depan rumah kita udah all in semuanya. Jadi sudah pajak, bea cukai, sudah dihitungkan. Makanya di Brand Ekspor Impor itu saya buat urutannya, caranya ngitung harga modal, caranya mencari kargo-kargo yang benar. Itu penting banget. Kayak mencari harga modal itu ada 3 komponennya Bang Dery. Harga barang sama ongkos kirim dari pabrik ke gudang di Cina sana. Jadi Cina kan luas sekali. Gudang yang biasa dipakai itu kalau di Cina bagian bawah di Guangzhou, Cina bagian atas namanya gudang Yiwu namanya. Nah, di Cina tergantung pabrikmu dekat mana. Misalkan di Guangdong, berarti ngirimnya ke Cina bagian bawah Guangzhou. Nah, itu yang pertama. Itu harga modal sama ongkos kirim gudang Cina. Yang kedua, ongkos kirim dari Cina ke Indonesia. Selain ongkos kirim, nanti sudah termasuk pajak, bea cukai, HS code sesuai HS code yang berlaku tadi, itu dihitung. Sampai yang ketiga, setelah barang sampai dari Cina ke Indonesia, itu bisa ke 4 kota Bang Dery yang saya ajarkan itu. Bisa ke Jakarta, bisa ke Surabaya, bisa ke Batam, bisa ke Medan. Jadi yang rumahnya Aceh nggak perlu ke Jakarta dulu baru ke Aceh. Jadi dari Cina ke Medan, Medan ke Aceh bisa. Yang murid saya yang dari Jawa, dari Jakarta atau Surabaya. Yang Indonesia Timur bisa langsung dari Surabaya ke Indonesia Timur, model seperti itu bisa. Tapi kalau langsung satu kontainer bisa langsung ke Jayapura, bisa langsung ke Makassar, bisa langsung ke Kalimantan bagian mana yang ada pelabuhannya, itu sangatlah bisa. Nah, itu tak ajari semua. Jadi kita itu ngitung apakah itu masih menguntungkan dan kita yakin bisa jualannya. Kalau masih yakin jualannya masih menguntungkan, baru kita gas. Jadi kita fokusnya di situ. Oke, sebelum kita bahas bagaimana cara ngejualnya nanti, siap. Lu juga ngajarin juga? Ngajarin juga Bang Dery. Tapi gini, isu impor ini kan lagi rame belakangan ini. Makanya tadi gue buka statementnya Pak Purbaya gitu ya. Ketika lu ngajarin importir jadi jago, handal apa segala macamnya, cuma suatu sisi ini kan pisau bermata dua. Siap. Sama aja lu membunuh UMKM lokal kita. Setuju apa enggak nih? Contoh, impor barang jadi dari Cina. Iya. Jauh lebih murah kan? Pasti, karena mereka tuh gayanya di Cina tuh mereka dari pabrikasi langsung dijual ke end user misalnya. Iya, betul. Ya kan? Lebih parahnya lagi, ya ini buat oknum ya, izinnya ilegal. Bisa jadi dia di Jakarta atau di Bandung dibikin pabrik yang mana harusnya adalah kecepatan produksi sekian juta yard, tapi kok bisa-bisanya di pabrik tersebut ya izinnya pabrik, izinnya produksi, tapi malah nampung atau nadah barang impor jadi. Oh, itu kan bisa ngebunuh tekstil kita tuh, lokal kita. Nah, ini kayak gini misalnya contohnya, kaos pria 100.000 4 pieces bro. Waduh. Nah, lu ngajarin mereka impor. Jago-jago akhirnya impor barang jadi. Sama saja Anda membunuh ekonomi lokal kita. Pak, tangkep.
Tidak. Hei, gimana tuh? Jadi gini Bang Dery. Ini harus diluruskan ya, nih. harus diluruskan nih. Barang-barang seperti ini nih memang produk-produk yang dari Cina ketika dikirim ke Indonesia ada namanya itu produk-produk barang sisa ekspor. Barang sisa-sisa ekspor yang mereka sudah keuntungannya udah gede, langsung dibuang aja sama mereka Bang Dery. Jadi ini pemodal-pemodal besar. Jadi ketika murid brand ekspor impor kan pemula-pemula nih. Impor paling mulai sekerdus, 3 kerdus. Tapi kalau ini udah pemain-pemain yang udah beda level ini Bang Dery. Ini level-level yang impor udah 2 kontainer, 3 kontainer. Murid saya itu belum sampai segitu. Tontonan itu ya. Wah ya, itu tontonan yang ya kan impor ton gede. kan? Ya, Satu tonase. Tonase. Tonasenya ya. Satu peti kemas apa? 40 feet misalnya. Ya, satu kontainer yang 20 feet itu 30-an meter kubik. 40 feet itu 60 meter kubik. Jadi mereka ngimpor misalkan dijual sama mereka pertama harga normal separuh kontainer. Setelah sudah habis, separuhnya udah tinggal dibuang aja. Loh, itu berarti udah dipastikan ilegal. Ya bukan ilegal, tapi ketika mereka barangnya sampai itu ketika ngitung harga modalnya, ya nantinya akhirnya bisa jadi barangnya itu bisa lebih murah aja di merekanya. Udah nggak perlu lagi untungnya, yang penting jadi duit aja Bang Dery. Loh, kalau belajar di Berani Ekspor Impor, lah mereka sukses, mereka tereskalasi, kan gamenya berikutnya kan mereka akan menjadi konglomerat kalau lu ajarin 6.000 murid. Ya. Success story-nya pasti gede-gede semua, bagus-bagus semua kan. Kalau di brand ekspor impor, saya itu kan ngimpor tuh ada 2, barang jadi sama nggak jadi. Sebenarnya saya fokusnya tuh ngimpornya barang-barang yang nggak jadi untuk mendukung industri-industri yang ada. Cakep. Misalkan kayak mesin-mesin CNC, misalkan kayak di tekstil gitu ada mesin-mesin bordir, mesin-mesin jahit, spare part-nya. Terus ada saya punya murid bahkan ngimpornya aneh banget, spare part lift itu ada. Dia ngimpor tuh turbo kompresor kapal ada. Ngimpor spare part mesin es batu kristal. Jadi saya punya murid ngimpor mesin es batu kristal dari Sukoharjo itu, dari Solo itu dia ngimpor mesin es batu kristal di Jakarta. Dia belanja tuh 650 juta, 700 juta, padahal dari Cina sampai ke Solo itu harganya cuma 350 sampai 400 juta all in semuanya. Wah, keren. Jadi itu biasanya misalkan yang orang Solo ini belanja di Jakarta dapat harga segitu, sebenarnya orang Jakartanya gimana? Ya tetap ngimpor dari Cina. Nah, yang saya ajarkan ngimpor barang-barang yang seperti ini. Bisa nggak sih saya ngajarin mereka barang itu? Tapi saya juga nggak mau. Saya pengen orang-orang tuh ngimpor yang mendukung barang-barang yang ada di Indonesia itu apa sih kurangnya? Apa yang susahnya di sini itu apa? Itu yang saya ajarkan Bang Dery. Oh, ini kan jadi clear nih. Ya. Jadi bukan berarti impor nih malah semuanya menggerus dan membunuh ekonomi kita. Enggak gitu sih, karena memang yang saya ajarkan itu cara-cara legal itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka mempraktekkan itu saya setiap pekan kan kalau di brand ekspor impor tuh ada pendampingan gitu ya, Zoom, tanya jawab ketika ada permasalahan apa, isu-isu yang lagi baru itu pasti saya kasih tahu dan mereka tuh harus ngapain. Ternyata barang-barang yang lagi laris bulan ini apa? Oh, cara jualan yang paling efektif sekarang seperti apa? Itu saya ajarkan di brand ekspor impor Bang Dery. Oke. Dari 6.000 members nih, gue mau tahu dong kira-kira before afternya mereka apa ya? Yang tadinya mungkin nggak ngerti isunya, mungkin gaptek atau segala macamnya gitu loh. Terus sekarang sampai akhirnya bisa pada sukses tuh, coba ya 2-3 contoh kasus lah. Ya, ada nggak? Ada ibu rumah tangga. Oh, bisa juga ya mereka. Wah, ibu rumah tangga. Kan di brand ekspor impor itu kan saya ajari dari berbagai kalangan. Ibu rumah tangga, ibu-ibu ini namanya Bu Rohmah dari Jakarta Timur. Dia itu awalnya ibu rumah tangga, jualan barang-barang online, kan nggak tahu cara jualan. Saya ajari cara jualan di Shopee, langkah-langkah seperti apa, posting. Kan ibu itu bingung, Pak Kemal jualannya apa Pak Kemal gitu kan. Akhirnya saya ajari, Bu, ibu sukanya apa? Masak ya perlengkapan dapur aja. Dia posting semua, itu masih lokal tuh, barang lokal, belum ngimpor tuh. Ternyata yang laku peso dapur 1 set. Nah, peso dapur 1 setnya ini nanti langsung dia itu kan ada penjualan berapa ratus penjualan per hari gitu kan. Nah, per bulan. Nah, itu berapa ratus penjualan. Akhirnya dia kasih merek, dia ngimpor sendiri dari Cina, tak ajari dengan metode yang tak ajarkan. Akhirnya dengan barang itu dia punya merek sendiri namanya Nordica Kitchenware. Kalau mau dicari di Shopee bisa itu. Di Shopee Nordica Kitchenware itu. Jadi kalau ada hambatannya nggak bisa langsung buru-buru bangun brand sendiri, belajar dulu aja mengenai ekspor atau impor gitu ya. Jualan dulu ya. Kan dapur harus ngebul ya. Dapur harus ngebul dulu. Nah, itu yang pertama, ibu rumah tangga. Bahkan saya punya murid pengusaha-pengusaha lokal yang dari Jayapura, Bang Dery. Namanya Pak Nur Salim. Dia di Jayapura tuh jualan peralatan pertanian. Selama ini kendalanya kalau belanja dari Jayapura, itu tuh dia ngimpornya kalau nggak dari Jakarta, Surabaya, Makassar. Nah, sekarang dengan yang tak ajarkan metode ini, dia bisa ngimpor perlengkapan pertanian dari Cina langsung ke Jayapura. Gak perlu punya perizinan apapun karena yang ngurus kan pihak forwarder. Jadi yang tak ajarkan tuh cuma perlu HP sama internet aja. Keren. Yang penting ngikutin aja dah langkah-langkahnya gitu.
Kalau mau ngikutin sebenarnya udah gue cantumin ya di bawah ya. Nah, Teman-teman kalau cek ya dari awal sebenarnya udah ada link yang untuk daftarnya, gimana caranya untuk join ikutan pelatihannya Mas Kemal ini, yaitu berani ekspor impor. Siap. Tinggal klik aja, tinggal daftar. Nah, Siap. maksud gue kalau lo entar-entaran karena udah 6.000 orang lebih yang udah duluan. Yang jangan-jangan mungkin nasibnya sudah duluan mereka dibanding teman-teman. Nah, saran saya kalau pengen keluar dari kemiskinan, mungkin tanpa modal apa segala macamnya, ekspor ternyata bisa pakai jasa pengiriman apa segala macam, langsung aja klik di bawah. Siap. Karena mereka udah makin kaya, masa kita bosan kaya sih, justru harusnya kita bosan miskin. Iya betul. Wah, jangan bosan kaya, kita kejar kekayaan dong. Ya, detailnya ada di bawah ya. Nah, ini contoh isi barang-barang dalam sampai barang-barang sampai ya. itu testimoni testimoni barang-barang seperti itu selalu muncul Bang Dery. Jadi kalau di scroll dari atas sampai bawah itu barang-barang semua. Jadi testimoni karena murid dah 6.000 ya. Setiap hari itu muncul terus nih barang sampai tidak harus modal besar untuk impor, modal kecil bisa, apalagi modal besar. Alhamdulillah mantap Om Rino itu rumahnya di Ambon tuh. Murid saya dari Ambon tuh. Dia ngimpornya peralatan-peralatan pelistrikan. Bahkan saya punya murid Bang Dery, dia itu dari Tasikmalaya, dia tuh ngimpornya remote TV. Remote TV itu 16.000 pieces ngimpor remote TV itu. Jadi dia itu sampai didatangi orang Cinanya ke Tasikmalaya, yang orang Cinanya juga nggak bisa bahasa Inggris, orang Tasikmalaya juga nggak bisa bahasa Inggris, pokoknya dikasih makanan Sunda, makan, setelah itu pulang udah selesai aja. Loh, dia itu jualan di sini gimana? Nah, ini kita ngomong bayar sekarang deh. Coba, cara jualannya gimana? Lu nyetok barang, tumpak blek tapi nggak bisa buang barangnya, ngapain? Gimana? Nah, di berani ekspor impor itu yang pertama kali tak ajarkan sebenarnya bukan ekspor atau impornya, karena ekspor ataupun impornya itu tiangnya, pondasinya itu cara jualan dulu, cara buang barangnya. Iya. Pertama di berani ekspor impor Bang Dery itu tak ajari mereka itu kerjaan, saya identifikasi dulu sih, mereka tuh kerjaannya apa tiap hari. Ada yang memang kerja, saya punya murid kerjanya di S Hardware dulunya gitu kan. Ternyata dia tahu yang rame di S Hardware itu barang apa. Waktu itu saya punya murid orang Surabaya, dia ngimpornya peso keramik. Akhirnya sekarang dia keluar dari S Hardware, terus habis itu ngimpor peso keramik sendiri. Dia punya 20 website, 20 nomor WA, dia jor semua sama iklan di iklan Google, Facebook, Instagram, TikTok. Waktu itu sama ngiklan lagi tuh di marketplace juga. Akhirnya dia punya toko jualan peso keramik sendiri. Jadi sebenarnya kita cuma butuh satu barang aja untuk bisa ya melompat gitu, ledakan rezekinya satu barang aja bisa Bang Dery. Jadi resign dari S Hardware itu sampai yang ngajarin? Ya bukan, kan itu pilihannya dia Bang Dery. Ya kan nanya doang. Soalnya kan saya kan nggak tahu, saya pikir udah ngapain kamu kerja gitu. Oke. Tapi untuk bikin websitenya, lu yang ngajarin? Ada, jadi kalau di berani ekspor impor tuh saya ajarkan dari membuat websitenya yang sederhana, kayak landing page, yang di atas itu judulnya apa, kata-katanya nyari di mana, gambarnya, videonya apa, itu tak ajari. Ngiklan di Google, biar muncul halaman 1, Google Map, muncul di kanan atas nomor 1 toko kita tuh gimana, lokasi kita. Kan murid berani ekspor impor, toko-toko offline, spare part motor, spare mobil, salon-salon kan ada tuh, make up tool tuh kan dari Cina itu. Nah itu gimana cara biar pembelinya ada dulu. Nah nanti kalau pembelinya ada, sudah lakunya, sudah tahu barangnya apa aja, itu yang diimpor. Jadi secara online-nya seperti itu tak ajarinya. Ngiklan di sosmed, Facebook, Instagram itu juga tak ajari juga barang-barang seperti itu, cara ngiklannya. Itu omsetnya gede-gede mereka? Ya. Nggak kalau dibandingin sama kerja kantoran di S Hardware tadi? Nggak, serius ini gue serius. Maksudnya kalau memang di atas itu kan ya bener mendingan dia. Justru gini loh bro, iya betul, suatu sisi mungkin kena dampaknya kanan kiri kan. Ya. Dia cabut, mungkin perusahaan terkait apapun itu industrinya goyang. Ya. Tapi jangan lupa juga nih, dia bikin usaha sendiri pun juga kan dia memutarkan ekonomi juga dengan hire karyawan. Betul. Kan sama aja kan sebetulnya membuka lapangan pekerjaan juga. Ya. Tapi maksud gue gini, ini kan isunya kan Pak Purbaya ini terkait impor. Bahkan Pak Presiden loh, langsung loh bro. Gue gak tahu nyampe apa enggak. Pak Presiden itu benar-benar mengarahkan bahwa importir kalau bisa kita nge-push untuk bikin produk sendiri secara lokal. Wah lo. Nah maksud gue gini, gue juga gak pengen ribut sih sebenarnya. Kita coba ambil jalan tengahnya aja teman-teman. Antara Pak Presiden, daripada ntar impor barang ilegal, daripada ntar impor barang Cina jadi misalnya, akhirnya ya, apapun itu bentuknya, mungkin yang gue tebak nih, kita nih bener-bener didorong untuk bikin produk sendiri, lokal produk langsung ya. Iya. Nah cuma maksud gua, betul negara kita nggak alergi sama impor atau mungkin nggak alergi sama investment asing apa segala macam. Cuma maksud gua, apa dampak buat negara? Kontribusi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan importir sehingga ada argumen untuk menjawab Pak Menteri, Pak Presiden nantinya misal gitu kan, bahwa kami ini juga berkontribusi kok sama pajak misalnya, sama ekonomi misalnya. Nah itu bisa dijelasin nggak?
Kalau di murid-murid saya di Brand Ekspor Impor ya Bang Dery ya. Ketika kita jalanin bisnis ekspor impor seperti biasanya kan kita tuh belajar bisa dari mana aja. Bahkan Cina pun itu sebenarnya awalnya nggak langsung segede ini kan Bang Dery. Dulu tahun 80-an Cina itu ngimpor semuanya dari Amerika, dari Eropa, semua barang-barangnya, teknologinya. Bahkan Cina itu membuka dirinya sebesar-besarnya. Bahkan di Cina itu sampai disiapin tempat lokasi mintanya seberapa, listrik digratisin berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Semua tempatnya tapi karyawan dari Cina. Tapi kita lihat Bang Dery, puluhan tahun berikutnya sekarang dari semua aspek barang dari mana aja. CCTV, mobil listrik. Itu saya BYD itu saya diceritain sama Pak Helmi ya dia bisa membuat satu mobil 74 detik satu mobil dari nggak ada mobil sampai aja jadi sampai ada mobil jadinya. Oh iya, tapi kan di Cina kan negara manufacturing. Iya. Maksud gua ekonomi dia tumbuh ketika demand-nya tuh ngambil dari pabrikasi. Simpel nggak? Dianya ngekspor, kitanya impor. Tapi kan dia negara pabriknya di sana. Lah kalau kita kan kita cuma ngambil barang, kita nggak ngeproduksi kecuali kita yang ekspor. Maksud gua itu perputaran ekonominya udah dipelajarin belum? Ya, maksudnya gini Bang Dery, ketika awalnya itu kan perjalanan itu kita pasti panjang ya, nggak bisa langsung di sana. Tapi semua yang terjadi di Indonesia ini, yang dulu dialami Cina, ya kita masukin dulu nggak masalah. Tapi kita nggak mungkin kan kita tetap diem di sini aja. Pasti ada pertukaran teknologi, pertukaran orang-orang itu seperti apa, harganya seperti apa, metodenya seperti apa. Bahkan saya ngajari murid-murid Brand Ekspor Impor itu untuk datang ke Cina. Misalkan kita UMKM yang jual sepatu gitu Bang Dery. Di Cina itu Bang Dery jangan mikir pabrik tuh kayak di Cikarang-Karangnya gede-gede, itu enggak Bang Dery. Itu cuma ruangan 10 kali 5 itu udah jadi pabrik. Saya pernah datang ke pabrik di Cina sana, itu cuma pabrik pen Quran, pabriknya di Cina, negara di sana. Tapi ada pentasihnya sih orang dari Timur Tengah. Jadi yang dipencet alhamdulillahirobbilalamin. Itu kan di Gramedia jualnya berapa? 2 juta, 1,5 di Cina. Sampai Indonesia kalau kita bisa ngimpor sendiri, kasih sendiri paling 200-300 ribu. Dan pabriknya cuma segitu aja. Maksud saya adalah ketika kita ngimpor barang-barang dari sana ke sini, teknologinya ada, pasti secara jangka panjang ya nggak bisa dari pengusahanya sendiri, tapi pihak pemerintah pasti juga udah memikirkan semuanya sih untuk proses kedepannya seperti apa. Tapi ini kerja bersama bareng-bareng gitu, nggak bisa pengusahanya doang, nggak bisa pemerintahnya doang, tapi kita bekerja sama untuk gimana caranya bisa maju bersama aja Bang Dery. Oh, ngerti gua. Jadi gini teman-teman semua. Kita kan juga harus hidup ekonominya ya. Ya, betul. Betul, tadi kita nggak alergi. Betul, secara informasi, secara dorongan kita memang digenjot untuk lokal produk. Ya. Tapi ini kan gamenya kan kalau teman-teman yang baru memulai kan butuh proses. Jangan juga sampai zolim ketika lu ngegenjot bangun brand sendiri, lokal produk sendiri apa segala macam, tapi nggak ngerti cara edukasinya, belum paham, kan sama aja dong. Betul, semua butuh ilmu kan. Ya. Yang ujung-ujungnya juga lu nggak nafkahin keluarga, ujung-ujungnya juga akhirnya ekonomi nggak muter. Betul. Kalau gini kan daripada ngeproduksi lu bisa impor, mereka sudah ada kualitasnya, mereka sudah ada jelas apa segala macamnya. Toh juga sebenarnya mereka muter juga ekonominya di sini karena dagangannya laku. Mereka punya dapat cuan, mereka bisa ngidupin keluarga jajan, beli sembako di dekat kampung sekitar apa segala macamnya gitu ya ujung-ujungnya. Betul Bang Dery. Jadi memang di Brand Ekspor Impor tuh saya ngajarinya, fokus saya ya, murid-murid saya tuh orang-orang yang gaptek, pemula, yang memang dia tuh ngerasa kayaknya nggak mungkin deh aku jalan impor itu nggak mungkin, jalan bisnis itu nggak mungkin. Tapi sebenarnya dengan HP dan paket internet itu udah bisa gitu. Tapi mereka tuh nggak tahu cara mulainya tuh seperti apa. Nah, makanya klik di bawah tuh untuk belajar. Iya. Siap. Iya, banyak juga ya. Maksudnya kan sama aja sebenarnya gini nih. Daripada mereka juga akhirnya bahasanya simpelnya gak ada pilihan kan. Nggak ada pilihan lain gitu. Loh iya sekarang pemerintah mungkin tanda kutip dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan. Betul, ini tanggung jawab dari pemerintah. Tapi kan proses semuanya. Mungkin juga pemerintah juga lagi babak belur juga nyari tahu gimana caranya biar kita dapat pekerjaan. Tapi kan kita juga harus hidup gitu loh. Betul. Kita juga harus kayak tadi misalnya mau mulai bikin produk sendiri, lu harus punya pabrik untuk produksi. Tapi sementara kalau dari sana kan lu udah tinggal ambil barang jadi, kita tinggal jual. Bahkan nih Bang, dari saya punya cerita. Saya punya murid dari namanya daerah di Sumatera, Sungai Lilin. Sungai Lilin itu antara ini Sungai Lilin nih. Ini Jambi, nih Palembang. Dia naik motor 4 jam untuk belajar karena kadang-kadang saya kan ngadainnya offline juga. Offline juga datang ke Palembang gitu. Dia datang naik motor 4 jam belajar sama saya di Brand Ekspor Impor tuh Bang Dery. Saya itu bisa, kan saya dari 2010 ya menjalani, ini kan 2025 ini. Ini tahun ke-15-nya saya, 14 tahun saya mulai bisnis ekspor impor sampai sekarang. Itu saya rangkum jadi 14 hari.
Jadi setiap hari tuh orang-orang tuh harus WA-an sama saya, tanya sama saya, telepon sama saya untuk progresnya. Nah, yang murid-murid saya kebanyakan praktek ya hari ketiga sudah bisa transaksi pertama, hari ketujuh sudah bisa transaksi pertama. Ini salah satu murid saya itu hari ke-14 transaksinya. Kenapa? Yo gua tag emailnya nggak tahu passwordnya, akhirnya buat email baru. Terus daftar akun Alibaba tak ajari, cara ngobrolnya Google Translate nggak tahu. Terus cara minta katalog, cara milih barang, cara negosiasinya, ngitung harga modal, hari ke-14 transaksi. Yang bikin saya, dia ngimpornya itu cetakan plafon, cetakan gypsum. Yang bikin saya bangga sebenarnya bukan barangnya apa itu, bukan, tapi yang bikin saya bangga dia itu benar-benar bisa memberdayakan pemuda-pemuda di kampungnya. Jadi dia ketika ngimpor cetakan terus dia dapat order dari instansi-instansi di Sungai Lilin sana, dia itu memberdayakan pemuda-pemuda di kampungnya, di RT RW-nya untuk ikut kerja. Artinya cakep. Awalnya cuma saya ngajarin impor, caranya gimana belanja dia barang yang lebih murah, kok malah bisa sebermanfaat satu RW, satu RT-nya, itu saya bikin bangga. Makanya saya tuh ini kan tahun ke-11-nya saya ngajar, mulai ngajar 2014, ini 2025. Jadi kenapa kok saya masih ngajar ya? Saya senang banget ngelihat orang-orang seperti hati saya itu kayak nyes gitu. Oh iya, nggak cuma impor bahkan nih, ekspor juga kan lu ajarin kan? Ya, ekspor juga diajarin. Ini menarik ya. Berarti kan kalau ekspor kan kita kalau bisa surplus, ya, apapun itu kan, betul, kita nggak impor lagi. Nah, sisi ekspor pun juga dia tanggung jawab juga untuk gimana cara produk kita bisa kopi misalnya. Ya. Keluar negeri apa segala macamnya. Itu lu ngajarin, bayarnya juga dijamin ada tuh. Jadi gini, di brand ekspor impor tuh kita bener-bener ngajarin full ekspor impor. Cuma memang porsinya 10% ekspor, 90% impor. Oh ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena 10% ekspor ini memang PR terbesarnya untuk mencari buyer valid. Itu nggak gampang. Saya punya roadmapnya tuh 6 bulan sampai 1 tahun. Orang tuh harus berani berpuasa. Tapi untuk berpuasa tuh maksudnya biar nggak langsung berharap hasil cepat gitu loh. Nah, 90% impor. Kenapa? Karena memang di brand ekspor impor itu paling gampang impor. Makanya tadi saya cerita sebelumnya bahwa proses saya 14 tahun bisa dipraktekkan dalam 14 hari. Karena memang dalam 14 hari itu besok pun udah bisa ditransaksikan impor itu. Karena dapur kan harus ngebul hari ini, keluarga tetap perlu makan hari ini. Jadi selagi kita mempraktekkan ilmu impornya, cara cari buyernya, cara meriset produk ekspornya, cara marketingnya ada banyak metodenya, cara nanti bayar, nerima pembayaran terus menerima duitnya seperti apa. Nah itu kita praktekin impornya untuk ngumpulin modal. Ketika kita ngumpulin modal dari impor sudah ada, ekspornya kita jalankan ke seluruh dunia. Itu yang kita jalanin Bang Dery. Oh wow. Dikit lagi bro, kalau tanpa modal impor, artinya mereka ini bener-bener cuma nyerahin ke jasa kargo atau forwarder itu? Untuk semua urusan perizinan, semua urusan prosedural, iya kita full pakai forwarder, jasa pengiriman yang dari Cina ke Indonesia. Bahkan sebenarnya kan nggak cuma dari Cina, kita tuh juga bisa dari Amerika, dari Eropa, dari Turki, Arab Saudi, ngimpor korma. Saya murid-murid saya tuh nggak cuma di Indonesia Bang Dery, ada yang di Amerika, ada yang di Korea, ada yang di Jepang, bahkan ada yang di di Taiwan. Dia kerja di sana udah 3 tahun, setiap pagi sampai maghrib dia kerja, tapi ketika maghrib udah selesai, dia praktekin jualan online-nya, dia praktekin belanja barang dari Cina, kirim ke Jawa, dia Ponorogo. Ketika udah jualan barang-barang itu, tahu nggak Bang Dery, 3 tahun, akhirnya dia pulang. Terus akhirnya dia usaha dari rumah, nggak perlu lagi ke luar negeri lagi Bang Dery. Tapi tetap untuk beli barangnya kita bayar kan? Iya bayar, tapi bisa kan kayak reseller gitu nggak? Dropship gitu dropship mungkin ya, gitu, yang nggak pakai modal. Bisa, tapi kita kan perlu waktu yang lama untuk pengiriman. Kalau lewat laut pengiriman tuh 1 bulan, lewat udara 2 minggu Bang Dery. Jadi kalau tanpa modal banget, kita memang metodenya itu cari orang yang mau DP dulu. Untuk modal kita belanja barang dari Cina tadi untuk kirim ke Indonesia. Itu sih. Tapi untuk secara rasional kita minimal DP modal berapa ya? Untuk barangnya, di luar dari jasa forwarder. Kalau saya biasanya untuk mulai bisnis ekspor impor, saya tuh mulai orang tuh modal 1 juta dulu aja dah. Nggak usah banyak aja. Sudah bisa. Modal 1 juta itu udah bisa. Yang menarik mulai. Itu impor apa? Barang 1 juta. Ya tergantung dia hobinya apa. Tapi yang saya sarankan, kalau modalnya nggak sampai 3 juta, 5 juta, baru 1 juta, itu barang-barang kecil aja Bang Dery. Kayak barang-barang aksesoris wanita, barang-barang flash disk, aksesoris elektronik yang kecil-kecil. Kayak misalkan flash disk yang bentuknya kartu itu Bang Dery. Itu satunya paling 15.000, 20.000, 16 giga, 32 giga. Itu kan kayak biasanya buat jadi souvenir itu. Nah, itu kan dijualnya bisa 35.000, 45.000, 55.000. Nah, barang-barang yang kecil-kecil itu, ngimpor sekerdus sepatu bisa, sekerdus Indomie bisa. Wong satu minimal kan cuma 1 kilogram aja bisa Bang dari Cina ke Indonesia tuh bisa.
Itu diajarin semua tuh, bayarnya kemana, transfernya kemana gitu Iya, ya? bahkan tak ajari cara ngitung harga modal dulu nih yang pasti. Jadi di brand ekspor impor tuh yang paling penting ngitung harga modal sebelum bener-bener transaksi. Jadi kita itu nggak perlu keluar duit sama sekali sebelum bener-bener bayar. Tapi kalau udah kita hitung, wih ternyata kok menguntungkan dan saya yakin bisa jualannya nih, baru tak ajari cara membayarnya yang bener, yang pasti aman. Karena nyari pabrik itu juga ada triknya Bang Dery. Nggak semua pabrik di Cina sana yang dia itu bener-bener lurus-lurus saja. Banyak juga pabrik-pabrik yang istilahnya balelo, istilahnya itu apa ya? Banyak penipuan gitu, scam banyak juga di sana Bang Dery, pabrik-pabrik. Jadi itu juga tak ajari lebih dalam tuh ketika nyari pabrik. Jadi tak kasih tahu ya Bang Dery ya. Kalau misalkan nyari pabrik Bang Dery, itu kalau di Cina sana yang pertama usia minimal pabriknya 2 tahun. Ada satu website tuh alibaba.com, 1688.com, Taobao gitu, kayak Alibaba 1688. Itu pabrik-pabrik yang dia bayar ke sistemnya Alibaba setiap tahun tuh antara 30 sampai 120 juta. Lah kalau dia mau bayar berarti lebih serius. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mau nerima pembayaran lewat sistemnya Alibaba atau 1688. Kayak Bang Dery, kita belanja di Shopee, di TikTok, itu kan kita bayar ke Shopee atau TikTok, bukan ke penjualnya langsung kayak kita di Instagram gitu kan. Lebih aman. Nah, duitnya kita itu duitnya kita diterima sama seller ketika barang sudah sampai kita. Itu yang kedua. Karena saya di sini tuh pernah ketipu hampir 30 juta Bang Dery. Dulu sebelum saya tahu ilmu itu yang 2012 itu saya pernah ketipu juga 30-an juta itu. Hampir 30 juta, 20 juta 500 tadi. Saya gara-gara nggak tahu informasi-informasi ini. Setelah itu saya nyoba sendiri karena nggak ada yang bimbing, nggak ada orang-orang kayak saya yang sharing di internet zaman dulu. Akhirnya saya nyoba belanja, saya transfer ke rekening pribadi orang Cina langsung. Setelah saya transfer, pulang-pulang naik motor udah memikirkan keuntungan sambil makan soto di sana nanti. Pulang-pulang udah sambil makan soto, pulang memikirkan keuntungan sampai rumah diblokir WeChat saya, akun Alibaba diblokir, langsung nangis di pojokan sendiri lagi. Wah, ini banyak ilmunya teman-teman nih, banyak gagalnya, artinya ini insya Allah bantu teman-teman karena tahu ya. Siap. Biar nggak kepleset di lubang yang sama. Betul. Wah, sekarang berarti rata-rata mereka ini yang pada ekspor, pada impor ini penghasilan berapa maksimal? Wah, ya. Ya ini biar menyemangati kawan-kawan lah, biar serius gitu belajarnya. Dan ini terbukti pelatihan lo ini benar-benar saya nggak tahu gitu. nggak tahu lebih dalamnya, cuma lulusan brand ekspor impor itu saya standarisasi saya minimal tuh setiap bulan dapat minimal profit 10 juta. Itu yang saya ajarkan ketika di brand ekspor impor itu minimal 10 juta penghasilannya. Soalnya diajarin cara jualan juga ya. Diajarin cara jualannya juga. Bahkan jualan dulu di awal. Di marketplace gitu-gitu ya. Jualannya macam-macam Bang Dery. Ngiklan di Google. Kan orang Indonesia tuh kalau nggak nyari apa-apa tetap di Google. Ya pasti di Google sosial media, mesin pencari. Yang kedua lewat orang Indonesia kalau nggak ngapa-ngapain, Facebookan, Instagraman, TikTokan. Itu tak ajari juga promosi di situ. Terus ngiklan di YouTube yang 54321 ada iklan itu, tak ajari cara ngiklannya. Terus di Tokopedia sama Shopee gimana cara buat tokonya, optimasinya, iklannya tak ajari. Bahkan di TikTok juga tak ajari gimana caranya tokonya itu biar muncul di FYP tanpa perlu punya floor yang banyak itu seperti apa. Waduh. Itu juga tak ajari juga. Makanya namanya berani ekspor impor ya. Udah lo tinggal modal berani aja udah, semuanya udah diajarin. Mantap itu. Detailnya cek aja ada di bawah, tinggal klik aja teman-teman semua. Ini ada kapasitasnya nggak? Limitasinya berapa? Oh nggak ada. Berapapun peserta masuk kan online lewat Zoom. Seluruh Indonesia itu bisa ikut belajar. Loh, jadi mereka nontonin video atau lewat? Langsung live Zoom. Jadi setiap Selasa malam sama Jumat malam jam 7:30 sampai jam 7:30 full 3 jam itu tak bongkar. Dari yang awalnya saya mulainya seperti apa, terus cara riset produk, caranya ngobrol, buka obrolan, komunikasi, caranya bayar, caranya ngirim sampai Indonesia, cara jualan itu udah tak bongkar semua di Zoom yang 3 jam ini setiap Selasa malam sama Jumat malam. Kalau yang baru join ketinggalan nggak? Kan pembahasannya udah lewat. Nah, nanti ketika murid-murid di brand ekspor impor yang ikut Zoom ini ketinggalan, kita itu pertama dapat rekamannya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang udah pernah ikut ini boleh ikut dalam 1 tahun ke depan, itu boleh ikut terus. Boleh mengulang. Ikut itu boleh ngulang. Boleh jadi, ngulang ya? Enggak, boleh. Karena kalau pas saya seminar-seminar offline ini kan yang ikut ya cuma orang saat itu ya. Tapi kalau online kan orang tinggal sama HP, tinggal sambil tiduran, sambil dengerin, masuk ilmunya, dipraktekin. Model seperti itu yang tak ajarin di brand ekspor impor Bang Dery. Dan kalau semuanya pada barang-barang yang udah pada apa ya bahasanya?
udah pada pasaran gitu. Heeh. Mereka jadi saingannya jadi lebih banyak, jadi sulit dong jualannya. Karena murid brand ekspor impor ini seluruh Indonesia Bang Dery, 6.000 orang itu, bahkan kita saling membantu. Bahkan ada namanya impor patungan. Impor patungan itu misalkan murid-murid sudah pada ketemu, orang-orang yang sudah pada kenal masing-masing personal seperti apa. Yeah. Kita tuh bisa ngimpor satu barang tapi bareng-bareng. Oh ini sama-sama nih ngimpore barang-barangnya tuh spare part motor. Ya sudah deh, aku mau ngimpor berapa biar dapat harga yang lebih murah. Ada seperti itu juga Bang Dery kita. Oke. Jadi bareng-bareng ya, patungan ya bisa dibilang ya. Patungan ya. Ada berapa contoh kasusnya, misalnya barang 10 Ya, juta bagi berapa orang? Biasanya barang-barangnya ya 10 juta, tapi ya barang-barang kecil-kecil. Di brand ekspor impor tuh impor patungan disarankan untuk orang-orang yang pernah ketemu offline. Jadi jangan nggak pernah ketemu offline, harus kenalan dulu. Nominal berapapun boleh. Misalkan nominal kuotanya 20 juta. Ya sudah, mau ikut 1 juta juga boleh. Nggak harus ngimpor minimal 5 juta, nggak harus. Mau ngimpornya 5.000 ya dapat barangnya lebih dikit aja daripada yang lain gitu doang Bang Dery. Oh, oke. Nah, makanya dia punya narasi rahasia mulai bisnis ekspor impor dari nol sampai kontaineran. Wow, tanpa pusing urus bea cukai, pajak dan perizinan. Karena yang urus forwarder. Oh iya. Nah, gitu Bang Dery. Kita sebagai pengusaha fokusnya ngitung itu masih menguntungkan apa enggak. Terus kita yakin nggak bisa jualan nih. Kalau yakin bisa jualan nih, ya gas. Minimal 10 juta guys. Cakep ya, dapat untuk pendapatan deh ya. Ya minimal. Kalau tanpa forwarder, misalnya pengen gede lebar marginnya. Nah, kalau misalkan tanpa forwarder bisa nggak? Ya bisa, tapi kita harus mengurus banyak perizinan. Kita harus punya PT sendiri, terus NIB sendiri, terus kita harus punya APU sendiri. Kalau mau siap menjalani ini bisa nggak? Bisa, tapi perlu modal hampir 20 juta. Makanya saya muncul di brand ekspor impor, siapapun bisa. Modal cuma HP sama paket internet, kita bisa mulai modal berapapun. Transaksi pertama 500.000, 1 kilo pun bisa, nggak perlu punya perizinan. Makanya itu the next levelnya lah. Untuk mulai yang ini dulu, bisa jualan dulu, bisa belanja barang murah dulu, bisa ngekspor dulu. Baru ini semua ketika nanti ini kayaknya udah nggak cocok deh, ya ini kita buka jalur yang ini gitu Bang Dery. Makanya dari nol sampai kontaineran itu Bang Dery. Keren. Dan tahunya minat barang ini banyak, bisa dicek nggak sih? Kayak ada website ada. khusus? Misalkan kayak Google Keyword Planner itu kita bisa tahu barang-barang apa kok yang mencari setiap bulan berapa. Kayak di Facebook ada Facebook Ads Library, itu kita bisa tahu barang apa yang munculnya paling banyak, iklannya sudah dijalankan berapa lama, sehingga kita bisa promosi barang-barang itu untuk kedepannya lebih banyak lagi. Itu bisa juga. Contohnya apa sih yang barang-barang apa? Di Google Keyword Planner, barang-barangnya. Ya spare part mesin-mesin. Saya punya murid satu itu dari Surabaya, ngimpornya cuma dinamo mesin doang Bang Dery. Jadi dinamo untuk mesin-mesin industri. Lah, kok bisa ngimpor spare part mesin yang cuma dinamonya doang, tapi kok bisa ngimpor terus-menerus? Ya ternyata karena memang pencarinya banyak aja di Google Keyword Planner itu, barang-barang itu yang nyari banyak. Oh. Jadi jangan takut bahwa ini demandnya nggak ada nih karena supply-nya udah makin banyak gitu loh. Betul, makanya orang yang tadi ngimpore peso keramik tadi itu bisa hidup ya karena jualannya cuma peso keramik. Saya punya murid yang jualannya agak aneh nih. Dia ngimpore mesin gerbang otomatis, dipencet tet, gerbangnya buka, tet, gerbangnya nutup, ada remote-nya gitu Bang. Jadi nggak perlu turun kendaraan. Itu dari Cina sampai Palembang 800.000. Dia jual 25 juta Bang. Itu. Wedian. 800.000 modalnya, dijual 25 juta. Mana sih yang buat parkiran? Iya buat gerbang otomatis. Iya, maksudnya buat apa rata-rata gerbang otomatis ya? Ya buat nggak perlu kehujanan, nggak perlu turun kendaraan, tinggal pencet gerbangnya buka sendiri. Oh, gerbang rumahan gitu. Gerbang rumahan Bang Dery. Tahu rumah-rumah orang kaya. Iya, tapi kita bisa punya itu semua bisa gitu. Modal 800.000 jualnya 25 juta. Nah, kalau beli doang bisa aja kan? Nggak harus didagangin kan? Iya bisa. Buat rumah sendiri. Soalnya ada yang propose ke saya, berangka-angkanya segitu memang. Gua tahu harga lo. Apa lo? 800.000. Jahat banget ya, padahal dia juga nyari untung ya. Hak dia juga ya. Iya. 800.000? Enggak kali mas, 800.000 pagar otomatis. Ya karena memang metodenya itu dia ngimpor barang itu sampai Palembang 8.000. Terus ada udah all in semua, sama pagernya, sama gerbangnya, instalasi semuanya. Jadi 25 juta jualnya gitu Bang Dery. Iya sih, udah all in semua ya. Tapi enggak juga 20 berapa tuh? 5 juta. 25 juta kurang 800.000 berapa sih? 24.000 berapa? 24 juta. 24 juta. 24 juta 200. Marginnya apa sisa-sisa untuk bayar Margin. ini bayar itu gitu-gitu ya.
Oh, oke juga ya. Menarik nih. Jadi untuk Zoom terdekat adalah tanggal 7 November. Ya, ini kita adakan evergreen. Ada yang setiap Selasa malam sama Jumat malam, Bang Dery. Pas saya longgar, pokoknya saya adakan jadwalnya cuma Selasa malam sama Jumat malam. Jadi bisa ikut langsung di sini. Harganya berapa kalau Zoom? 100.000, ini 197.000 tuh di bawah, Bang. Bah, 197.000. Iya. Wow. 3 jam itu saya bongkar dari awal sampai akhir, tinggal nanti cocok gak belajar sama saya. Kalau cocok ya tinggal praktekkan aja, langsung eksekusi aja. Tuh di bawah tuh ada linknya juga Nah, tuh ya. siap. 97.000 bos. Dan lu ngasih tahu semua industri ya. Berarti semua apapun kategori barangnya ya. Semua kategori barang bisa dijalankan ya barang-barang itu. Dengan modal 97.000 tuh bisa. Dan pasti ada bayarnya nggak ya kalau aneh-aneh, karena kan impor-impor dari luar-luar sana kan kadang banyak yang unik-unik juga. Gini, ada yang mindsetnya mungkin biar gua doang nih yang jualan di Indonesia. Itu kan pasti kan cuma dia menjadi supplier salah satunya kan di sini kan. Ya. Tapi kena nggak ya? Kalau kadang di Cina tuh kan produknya aneh-aneh nih. Tapi maksud gue itu menjadi opportunity sih sebetulnya ya. Betul. Nah, itu menjadi opportunity untuk murid-murid saya yang dia modalnya nggak besar. Kalau modal, jadi gini Bang Dery, kalau kita pengen dapat harga murah, solusinya 2. Yang pertama, kuantiti barang diperbanyak, berarti perlu modal lebih besar. Oke. Yang kedua, kalau kalah modal, jangan kalah rajin, harus membandingkan banyak pabrik. Satu produk saya bisa chatting tuh antara 50 sampai 100 pabrik berbeda. Nah, nanti challengingnya tuh di sini. Kita mau nggak chatting ke lebih banyak pabrik untuk dapat harga murah? Karena sudah tak kasih caranya kan, tinggal copy paste segampang itu gitu. Masa nggak mau jalani sih? Yang ini kan tinggal jalani di copy paste doang nih. Nah, itu. Nah, untuk dapat harga murah barang-barang yang unik tadi, ya kita harus meriset lebih dalam kan, tak ajari cara risetnya. Nanti riset produknya tuh macam-macam Bang, dari ada secara online tuh lewat satu website tuh namanya PP Ads. PP Ads tuh gimana caranya kita bisa lihat di TikTok, di Shopee, di kayak kalau data gitulah. Dia barang website-website yang lagi rame satu bulan tuh penjualannya berapa. Ya sudah, itu aja yang kita bawa. Bahkan yang lagi rame di Amerika, kita bawa Indonesia. Lagi rame di Singapura, Malaysia, kita bawa Indonesia. Kita pembawa tren. Ya mungkin itu nggak bisa jangka panjang banget. Gimana caranya jangka panjang? Yang seperti Bang Dery ajarin, buat merek sendiri. Oh, gitu. itu game-nya nanti lah ya. Nanti, kalau tapi udah kalau kuat secara kapital ya. Kapital penjualannya udah lancar, baru kasih merek, itu sih modalnya. Untuk yang kita mulai. Jadi ya harga murahnya tadi, sama kita mulai modal yang barang-barang yang bisa sendiri. Itu Bang Dery. Oke, kan ada website juga apa? Kickstarter ya? Kickstarter itu yang juga dari sama Amerika bawa ke Indonesia. Jadi biasanya Bang Dery, yang dari Kickstarter itu saya ngajari murid-murid saya nih Bang Dery. Ini yang punya Kickstarter bakal nonton nggak nih? Karena memang nggak apa-apa aja. Gini Bang Dery, jadi caranya saya yang di Kickstarter itu. Cara legal nggak nih? Hah? Legal nggak? Ya bukan coba kita dengerin dulu coba. Ya, nyontek ATM tiket Bang Dery. Gimana? Jadi yang lagi rame di Amerika tuh apa, di Kickstarter kita buka, lihat, terus barangnya apa, kita foto, kita video, kita bawa ke di Cina sana Bang Dery. Ada. Ya bukan ada, kita cari misalkan dia jaket-jaket yang sakunya banyak macam-macam gitu. Ya dibuat di sana, kita kirim ke Indonesia sendiri. Oh, ternyata jangan-jangan Amerika ambil dari Cina juga lagi. Ya bisa Bang Dery, memang seperti itu yang dilakukan. Daripada 2 kali mending kita langsung ke Cina ya. Langsung ke Cina, kirim ke Indonesia, barang-barang seperti itu. Lagi rame apa di sana? Kita cari di Alibaba 168. Kalau udah ada langsung, kalau belum ada merek, saya merek, model seperti itu. Itu cara-cara yang kita pembawa tren nomor satunya tuh, metodenya seperti itu, salah satunya. Oh, jadi kita bisa bangun brand sendiri kalau white label gitu ya? Iya, di pabrik di Cina itu kita bisa ada pilihan ODM sama OEM. ODM itu dikasih desain mereknya kita sendiri bisa. Kalau OEM bentuknya warnanya, modelnya seperti apa, kita bisa minta mereknya seperti apa. Saya punya murid-murid itu dia ngimpor handspray coating mobil, ada ngimpor water heater yang pakai gas itu dikasih merek sendiri. Ini wah, ini bapak-bapak mau pensiunan ini. Bapak-bapak pensiunan, dia memang networkingnya di Lampung sama Palembang tuh banyak. Dia ngimpor water heater, pakai gas itu dia ngimpor dari Cina sampai ke Lampung itu cuma 350.000. Dijualnya 1,8 juta. Dan itu jualannya pakai sistem kredit DP, kredit syariah. Jadi DP-nya 700.000. Tapi 700.000 kan udah untung ini sebenarnya. Nah, iya. Walaupun ada potensi tidak gagal bayarnya ada, tapi kan udah untung di pertama dulu. Untung dia. Pinter juga polanya ya. Jadi tanpa riba, dia buka tadi berapa? 350.000 ya? 350.000 dari sampai Lampung, terus dia jual 1,8 tapi kredit.
DP-nya Kredit. 700.000 dulu. Iya. Dipasangin semua, terus tiap bulan nyicil. Ada yang sebulan 50.000, 100.000, model seperti itu juga Iya. bisa. Tapi menurut gue sih berbanding lurus ya teman-teman ya. Jangan ngeliatin dari harga pagar 800.000 dijual 25 juta. Jangan ngeliatin juga apa tadi pompa apa? Gerbang otomatis tadi Enggak, apa? enggak, Water yang- heater. Water heater. Water heater Nah, 350.000 dijual 1,8 juta. 1,8. Itu kan semua ada biaya investasi, ada sekolahnya, Bro. Iya, betul. Dan bahkan kayak tadi tuh kan pasti kan ada cost yang dikeluarkan Ya, apa ya, segala ya. macamnya untuk belajar Ya, atau koordinasi, itu kan ada capeknya. ya. Bahasa-bahasa Cina lu coba lu transfer Nah, translate. translate ke bahasa-bahasa terkait. Heeh. Tiap malam ngubungin Ya. itu kan ada Ya, keringatnya lah. Ya, ada waktu, tenaga, pikiran yang harus kita mau jalankan gitu loh. Makanya di brand ekspor Betul. impor tuh dulu saya kan mulainya ini 14 tahun ini nggak ada yang ditanyain. Tapi ketika sudah tahu ilmunya, masa Anda nih, saya pengen bantu Anda yang mau belajar di brand ekspor impor tuh untuk menghemat 14 tahun ini. Anggap aja umur 50 tahun. Masa mau sampai 64 tahun sih nyoba-nyoba susah-susahnya. Saya dari lulus SMA sampai sekarang ini. Masa Iya. mau nyoba-nyoba lagi? Ya udah sih tinggal contek aja Wah, gitu Bang Dery. Masya Allah. Tapi nggak juga margin 24,8 juta juga sih. Oh, masih ini yang gerbang otomatis. 24,2 ya. Ya nggak apa-apa. Justru ini peluangnya. Lo margin lo gede, Bro. Kalau selain kayak begitu kan marginnya tipis. Iya. Kenapa ya bisa begitu ya? Karena di Cina HPP cost-nya rendah banget ya. Ya. Karena mereka pabrik sendiri ya. Pabrik Gimana ya? gini loh, pabrik di Cina itu Bang Dery, kenapa harganya bisa murah banget? Karena memang skala kuantiti sekali buat tuh banyak, sehingga barang iya. bisa jadi lebih murah. Ya iya kan kayak pagar ke kita kan 800.000. Nah. Logikanya yang nggak otomatis aja nggak dapet tuh 800.000. Dia otomatis 800.000. Ini mesin gerbangnya bukan gerbangnya Bang Dery ya. Iya Tapi- mesinnya ya, lah ya. kalau sama lah. Kalau di sana Bang Dery salah satu nyari profitnya, kemarin saya baru belajar juga ini. Ternyata kenapa kok harga bisa murah? Ternyata orang itu di sana tuh ada permainan valuasi juga Bang Dery. Kalau barang itu produk pabrik itu sudah gede gitu, kita bisa produk pabrik itu punya valuasi saham yang gede, itu kan nilai kapitalnya gede. Tapi barang-barangnya jual lebih murah aja, enggak apa-apa. Biar laporan keuangannya lebih besar aja. Paham. Ada model seperti itu Bang Karena buat Dery. ngegedein valuasi karena perputaran omsetnya cepet tuh, Cepet. sehingga jadi naik. Itu baru- Meskipun marginnya dia tipis. Baru saya tahu tuh ternyata ada permainan itu ada. Ya kayak di sini juga dong. Startup Iya. juga begitu. Ya kan? Lah iya. Main cepat. Maksud saya Banyakin jaringan buat buka Jaringan cabang Indonesianya. kayak minuman-minuman boba apa segala macam mereka pengen iya, IPO betul, kan. betul, Gitu caranya. Oh, yang mana tuh Bang Dery? Enggak usah disebut. Ya sah-sah aja sih. Lah dia tinggal pakai komisaris independen nih buat ngegoreng. Ya mungkin sah-sah aja. Tiap wilayah dibukain cabang akhirnya IPO. Iya kan insya Allah banyak lah. Mau kebab misalnya. Ya emang kebab siapa? Banyak. Iya kan, atau minuman kekinian misalnya. Banyak. Masa gue sebutin pakai ditanya. Tapi Ya kan? Bang Dery ya, ternyata kita kalau dari Cina itu kita punya potensi untuk kita itu menjadi prinsipal Bang Dery. Kita itu punya potensi untuk kita tuh pemegang brand itu di Indonesia. Oh ini distributor tetap. Utama. Oh distributor utama, official distributor. Official distributor. Kenapa? Kalau dia udah happy kali. Ya jadi gini, kita membuktikan dulu karena mereka juga pengen tahu performa kita kan. Kita buktikan performa. Saya punya murid dari Bali, dia tuh ngimpornya itu pipa, keran-keran, wastafel, toilet duduk gitu. Dia itu akhirnya ngimpor barang-barang itu dengan mereknya dia, mereknya si orang Cinanya sana sampai sini, dia jual ada kuantiti tertentu yang dia bisa lalui. Akhirnya dia jadi distributor utamanya. Jadi dia tuh tinggal nyiapin tempat. Ini modal gede kalau yang ini ya. Jadi modalnya tempat, terus dia barang-barang disuplai sama pabrik, dia menjadi prinsipal di Indonesia. Jadi kalau orang-orang Indonesia mau belanja wajib lewat dia. Wajib lewat dia karena memang udah menjalin ikatan networknya begitu. Networknya kan. seperti itu. Cuma itu kan jalur yang masih panjang. Di brand ekspor impor pokoknya modalnya HP sama paket internet bisa mulai dulu aja. Iya nanti ya. Nanti, Kalau udah Bang. belajar, udah Betul, banyak. udah jualan iya, dulu iya. lancar itu gitu. Cuma kan kebanyakan orang nggak mau mulainya itu loh Iya, Bang iya. Dery. Karena di brand ekspor impor ini kebanyakan murid-murid yang nggak berhasil itu karena dia menunda-nunda praktek gitu loh.
Kalau saya kayak mentalnya tuh kayak bisa apa enggak ya, nyari pabrik 1, 2 terus kok susah enggak jadi, terus lihat apa lagi, belajar lagi, nyoba lagi, susah lagi, enggak jadi lagi. Padahal ini tinggal nyontek. Saya pribadi kalau ngajar tuh Bang Dery bisa di WA pribadi, bisa di telepon, bisa video call, ngajak Zoom berdua. Bahkan kalau misalkan sudah praktek impor sekali, nominal berapapun boleh datang ke rumah saya. Jadi tak ajari langsung tuh caranya praktek impor atau permasalahan ketika praktek pertama apa aja. Kalau punya anak kecil SD, SMP sudah bisa. Kan anak sekarang tuh laptop udah bisa, HP udah bisa, terus habis itu internet udah tahu. Nah daripada mereka cuma scroll TikTok, Instagram, YouTube yang nggak jelas gitu kan. Kalau nonton podcast Kasih Solusi kan mantep loh. Tapi kalau misalkan nontonnya yang nggak jelas, hiburan-hiburan nggak jelas, lah mending jualan aja gitu. Kenapa enggak gitu. Itu karena saya pengalaman saya dari jualan kelas 5 SD sampai saya SMA itu saya tahu ternyata gitu. Karena saya ngajari putri saya jualan juga Bang Dery. Jadi barang-barang pulpen dulu aja ada pesulap merah ya. Pesulap merah itu kan muncul tuh viral. Nah, kita kalau ada tren-tren tertentu yang di Indonesia, jangan langsung kita menikmati dramanya, tapi apa peluang yang bisa diambil. Jadi waktu itu cuma ngimpor pulpen yang bisa nembus uang, tapi ternyata itu pakai magnet, nggak saya bawa ya. Itu ternyata dari Cina sampai Solo itu cuma 1.700, saya jual di Car Free Day 17.000, 20.000 sama putri saya dari umur 7 tahun sampai 9 tahun. Saya nggak setiap akhir pekan juga, setiap weekend di Car Free Day itu saya jualan barang itu sama putri saya. Yang pertama ya pengen untung, yang kedua melatih anak putra-putri kita untuk berani untuk berjualan. Untuk punya kemandirian untuk jualan, itu saya seperti itu Bang. Modal 1.700 atau 2.000 lah ya, dijual 20.000. Ya 17.000 sampai 20.000, kadang 25.000 tergantung. Berapa ribu persen Anda untungnya ya? Ya barang-barang kecil-kecil kan, makanya di berani ekspor impor modalnya 1 juta itu udah bisa, nggak harus ngimpor langsung banyak, itu enggak. Oke. Di bawah untuk daftarnya, saatnya kita keluar dari kemiskinan. Ya, ada banyak peluang di sini, terutama bisa modal 1 juta apa segala macamnya. Gue rasa nih teman-teman juga pasti pada tahu dan pada semangat nih. Siap. Kasih Solusi audiensnya memang banyak, mereka tuh ya pengusaha-pengusaha apa segala macamnya. Ada di bawah, lo tinggal klik aja atau mungkin cek caption untuk informasi lebih lanjut. Ada yang mau tambahin, Mas Bro? Ya yang penting berani untuk mulai aja, berani untuk mencoba, karena kalau nggak mau nyoba ya nggak bakal tahu akhirnya seperti apa. Karena ya saya berani kesini ya berani untuk makanya kita nama berani ekspor impor, harus berani dulu aja. Kalau nggak dicoba-coba ya nggak bakal ada hasilnya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu Bang Dery. Apapun ya, kayak Kasih Solusi juga gitu ya, begitu udah tahu ilmunya, yang penting ilmu ya. Ilmu apa segala macamnya tinggal ngegas. Masalahnya mereka udah tahu ilmunya tapi mau mulai ya kan. Masa kalah sama di luaran sana yang nggak tahu ilmu asal-asalan mulai gitu kan. Kita yang udah tahu dari tadi diajarin, bahkan lu tinggal nontonin aja, tinggal copy paste ya, tinggal ngegas gitu loh. Mantap, informasi ada di bawah. Terdekat terakhir, apa peluang yang cakep untuk impor saat ini? Barang-barang saat ini. Iya, yang ada gula ada semut lah. Barang-barang sekarang apa itu sih? lebih ke barang-barang tetap peralatan-peralatan rumah tangga Bang Dery. Peralatan-peralatan rumah tangga. Karena di Indonesia kan ada itu brand yang hampir setiap kecamatan ada Bang Dery. Yang warnanya kuning itu ada Bang Dery. Wah, itu setiap kecamatan ada. Kita tuh sebenarnya punya potensi itu. Ternyata itu barang-barang dari Cina, tapi yang punya ternyata orang Malaysia. Kok bukan kita? Itu potensi gede Bang Dery. Oh iya. Cakep tuh. Kita bisa jadi seller juga kan ya? Bisa dong. Jadi seller di TikTok atau mungkin di Shopee, di Tokopedia, terus pakai afiliator nggak gorengin. Bisa. Komisinya gedein karena impor kan bisa kita bisa marginnya tinggi kan, kasih 20%, kasih 25%. Kan biasanya 5%, 10%, ini 20% bisa. 20% aja kasih. Lu udah. Semangat jualan. Semangat ya. Jadi sama-sama kita pun modal kecil, dia pun tanpa modal kan. Tinggal konten doang kan. Betul. Handphone kan. Sebenarnya ekonomi bisa aja tumbuh kalau kita ngerti caranya ya. Caranya, dan ada mentor yang mendampingi Bang Dery. Itulah kenapa Kasih Solusi hadir untuk membuka peluang seperti ini. Iya enggak ya? Jos. Kita bikin offer seru tuh nanti untuk siap Bang Dery. Tuh, wah cocok. Iya kan? Siap. Mas Matur suwun. Sama-sama. Kemal ekspor impor, informasi lebih lanjut ada di Berani IG-nya, ekspor impor. Berani ekspor impor ada di sana, lo tinggal klik aja. Kemal ekspor impor IG juga ada di situ. 15.000. Mantap. Edukasi di sini lo tinggal cek aja. Kita kasih solusi.